Shalom, saya ingin melihat senyum dan sukacita hati-hati yang siap untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semua yang saat ini hadir di tempat ini bersukacita. Yang bersukacita mari lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Minggu yang baru diberikan Tuhan kepada kita dan hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan April. Dan kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saat ini kita siap untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita yang terbaik atas kasih setia Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan akan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara naikkan setiap ucapan syukurmu yang terbaik hanya bagi Dia. Sebab Dia Tuhan Allah yang selalu memberkati kita. Dia Tuhan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja. Sebagai raja, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. sembah sebagai raja, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji. Kita Segala sembah dan puji bagimu Tuhan. badan puji, kita Hanya bagi
bagimu Yesus. Sembah dan puji Penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sampai selama-lamanya Kau adalah Raja Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Segala puji bagimu Tuhan. puji Penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji. Penuhi tatamu, Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. lebih lagi nyatakan sembah dan puji. Penuhi tatamu, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sembah dan puji Hanya Engkau yang layak menerima sembah dan pujian kami. Sembah dan Haleluya Yesus. tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. penuhi tatamu Disenangkanlah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Sembah dan puji penuhi tatamu Disenangkanlah Engkau dengan sembah kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu Selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji. Sembah dan puji. penuhi tatamu Syukur bagimu Tuhan. Sembah dan puji Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi Haleluya tatamu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Tangan kami terangkat Yesus. Tangan kami terangkat menyembah Engkau yang kudus. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi katakan Yesus Tuhan adalah. Dengan sepenuh hatimu katakan adalah Raja. Sebab Engkau Raja, hanya
akan pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Satu-satunya Tuhan yang ajaib. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Sebab kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Ini setiap kami membawa hati kami. Membawa hidup kami. Membawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami. Dengan rasa bangga kami. Saat ini kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah. Engkau Tuhan yang besar. Di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. How great is our God. Besar Engkau Yesus. Sing with me. Haleluya Tuhan. And all will see how great. Mari nyatakan lebih lagi saudara. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great. How great is our God. How great you are God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great. How great is our God. Jesus' name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Name above all. Nama di atas segala nama. Hanya Engkau yang layak Tuhan. My heart will sing. How great. Is our God. Lebih lagi sambil bertepuk tangan katakan how great is our God. How great. Puji-pujian bagi-Mu Tuhan. How great is our God. And all will see how great. How great is our God. Katakan besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar. Allahku Selamanya besar Kau Tuhan.
besar, Allahku selamanya besar. Kau Tuhan, Rajaku. Selamanya besar, Kau Tuhan. Selamanya besar, selamanya besar. Kau Tuhan, Rajaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Angkat tanganmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan kita mau nyatakan, besar Allah kami yang hidup, besar Allahku. Ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga besar Allah kami, haleluya. Besar Allahku, amin Tuhan. Kami menyatakan kami punya Allah yang besar. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Amin. Rajaku, haleluya. Kita bersorak untuk Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dengan segenap hati kami Yesus, kami mau nyatakan bahwa kami bersyukur, kami bersorak-sorai sebab kami punya Allah yang besar, sangat besar, yang berkuasa di langit maupun di bumi Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau bersorak-sorai. Kami punya Allah yang besar, yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan. Engkau masih anugerahkan kami kesehatan Tuhan. Engkau masih memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami melangkahkan kaki. Datang ke tempat ini tujuan kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Akan bekerja lebih lagi dalam pelayanan kami di sepanjang hari ini Bapa. Berkaryalah Engkau Tuhan. Berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau atas keluarga kami Bapa. Berkaryalah Engkau atas gereja kami, atas pelayanan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami datang, kami tidak datang sebagai rutinitas saja Bapa, tetapi kami datang Tuhan. Kami datang dengan iman bahwa kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas, akan membawa berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus mengambil alih semuanya di sepanjang hari ini Bapa, di sepanjang pelayanan kami. Biarlah kuasa Tuhan akan menyertainya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami bersorak bagi Tuhan. Kami siap untuk kami memberikan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap intimidasi kegelapan yang coba mengganggu kami dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, otoritas Allah bekerja atas kehidupan kami, atas hati kami dan tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Saya rindu kita berfellowship bersama. Katakan kanan kiri, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia Tuhan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah karismata. Kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami yang haus Yesus, penuhi kami. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan saudara yang bersuka cita duduk kembali. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengundang Kau lebih lagi masuk ke dalam hati kami Tuhan. Ini saat-saat yang kami rindukan Yesus. Untuk kami boleh menyembah lebih lagi di rumah-Mu Tuhan. Membawa keluarga kami, membawa hidup kami hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. benar Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Menyertai setiap kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Tuhan. Kau sempurna Terima kasih Tuhan. dalam rencana Terima kasih dan Yesus. karya. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dan ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh tetap sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Anugerah-Mu melimpah untuk kami. Kami boleh kembali berdiri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami telah memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menerimanya ini sebagai mezbah yang harum di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa puji-pujian yang terbaik dari hati kami, dari kecintaan kerinduan kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami, pikiran kami, hati kami. Kami mau menenangkan ruang ini Tuhan untuk firman-Mu berbicara dan berkata-kata kepada kami. Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami baik hamba-Mu maupun sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehat semua? Amin. Sudah minal aidin wal faidin. Sesuatu yang baik kalau saudara kita kaum muslim mengucapkan minal aidin wal faizin. Artinya ada nilai yang baik di situ yaitu saling mengampuni dan memaafkan. Setiap 1 tahun sekali menyucikan diri dan yang terakhir adalah silaturahmi saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lainnya. Ada sisi positifnya mereka sungkam kepada orang tua, mereka minta maaf satu dengan yang lainnya. Kalau kita lakukan itu di malam Natal, hari Natal itu pun bagus saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang baik, yang positif perlu kita teladani. Puji Tuhan. Saudara-saudara hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema 40 hari. Mungkin saudara lupa dengan perjalanan Yesus ketika dia ada hadir di tengah-tengah dunia ini. Ada masa di mana setelah kebangkitannya maka dia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam kepada semua orang percaya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang itu diabaikan. Kita langsung saja setelah kematian, kebangkitan, langsung kita loncat kepada hari Pentakosta. Itu pun tidak dirayakan oleh gereja yang lain.
Karena apa? Karena emang setiap gereja punya kebijakan lain. Oh kalau hari Pentakosta ya itu hari Pentakosta saja. Tapi kalau kita orang karismatik, orang Pentakosta itu kenaikan Yesus ke surga dirayakan. Lalu doa 10 hari dilakukan. Lalu sampai pada hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta, Tuhan sedang melengkapi umatnya dengan karunia-karunia. Karunia apa? Karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kapan diberikannya? Waktu hari Pentakosta itu. Jadi saudara harus sebenarnya, apalagi pengerja, harus mengikuti doa 10 hari. Pertama mencari Tuhan, karena kalau mencari Tuhan, saudara akan menjadi saksi dan saudara dikasih kuasa oleh Tuhan. Jadi ketika saudara mengikuti doa 10 hari, ketika saudara memasuki hari Pentakosta, ada 3 hal. Pertama, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara diperlengkapi menjadi umat Tuhan yang penuh kuasa. Lalu yang ketiga, saudara menjadi saksinya Tuhan yang efektif. Banyak orang tidak mau bersaksi karena apa? Gak ada otoritas, gak ada kuasa Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya 2 tahun terakhir ini saya betul-betul menikmati firman Tuhan. Tadi pujian itu bagus sekali. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, orang yang bikin lagu itu gak main-main. Itu lewat experience, lewat pengalaman. Ada buku namanya Experience with God. Jadi setiap orang harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya menikmati yang namanya firman Tuhan itu adalah Allah. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang berbicara dengan Tuhan. Saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada saudara ketika saudara membuka firman Tuhan itu. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari, maka saya menikmati persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi jangan, kan Tuhan bilang kalau kita meminta, Tuhan memberi. Kalau kita mencari, pasti Tuhan didapatkan. Itu betul Bapak Ibu, di dalam apa? Di dalam Alkitab. Tapi kalau tidak diklaim, tidak diomongkan, tidak dibaca, tidak direnungkan, tidak diimani, nggak akan terjadi. Karena prinsipnya Tuhan adalah firman. Tuhan dan firman sama, dan firman itu turun ke dalam dunia menjelma menjadi pribadi Yesus Kristus. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, itu gak main-main, saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman-Nya. Puji Tuhan. Saya tidak akan lama-lama dengan pendahuluan, sebenarnya itu bukan pendahuluan. Saya akan langsung saja kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dengan tema 40 hari. Jadi setelah 40 hari nanti ada 20 hari. 20 hari klimaksnya adalah tanggal 27 atau 28 Mei, yaitu hari Pentakosta. Yang pertama kita harus awali dulu dengan pemahaman tentang kebangkitan. Sebenarnya ini khotbah saya waktu saya akan khotbahkan dalam khotbah kebangkitan. Tetapi karena memang waktunya karena jadwalnya memang gak selalu saya. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kalau satu ayat ini saya breakdown, saya jabarkan, itu satu khotbah tersendiri. Jadi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan firman Tuhan ini. Saya anggap ini sebagai pendahuluan, saya masuk dalam khotbah inti yang sesungguhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara harus pahami yang dimaksud dengan kebangkitan. Kita pernah mengalami, kita pernah mengikuti ibadah-ibadah dan
ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Karena Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Tapi apa yang dimaksud dengan kebangkitan itu? Terus tahu kebangkitan itu apa? Itu punya nilai. Nilai sebelum, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga Tuhan dan firman-Nya mengatakan kepada kita apa yang dimaksud dengan kebangkitan. Kebangkitan orang mati, jadi Yesus itu adalah gambaran dari hidup kita. Nah, apa yang terjadi dengan kebangkitan orang mati? Termasuk Yesus itu yang adalah yang tunggal, yang pertama, yang mati dan bangkit. Dan dia nanti menampakkan diri dalam khotbah saya nanti. Jadi apa yang dimaksud dengan kebangkitan orang mati? Artinya ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dengan tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Apa yang dimaksud dengan tubuh jasmani? Tubuh jasmani itu ini, tangan kita. Kalau kita dicubit masih sakit, kalau kita disakiti masih sakit, kalau kita dimarahin pasti kita marah juga. Tapi ada tubuh rohaniah, yaitu tubuh abadi, tubuh kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, firman Tuhan mencatat demikian dalam kitab Kisah Para Rasul, slide yang berikutnya. Ada 2 ayat yang menjelaskan kepada kita sebagai entrance, sebagai perantara antara kebangkitan dan ke penampakan diri 40 hari lamanya Yesus kepada orang percaya. Sampai pada hari yaitu Tuhan terangkat sebelum itu. Terus garis bawahi kata sebelum itu, artinya sebelum Yesus ia terangkat, ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya, amin katakan. Dia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang terakhir saya akan buat satu narasi, satu kata-kata yang dimudahkan. Jadi ayat yang sebelumnya saya rubah, tidak ditambah, tidak dikurang. Tapi dirubahnya demikian sehingga narasinya jelas. Yang pertama, setelah penderitaannya selesai, Yesus menderita di kayu salib selesai dan kepada mereka ia menunjukkan dirinya, artinya dalam kebangkitan. Dan selama 40 hari lamanya ia berulang kali menampakkan diri dengan banyak tanda, membuktikan bahwa dia hidup dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Saudara, kita kembali masuk di dalam inti firman Tuhan ini, yaitu tentang bahwa kita selalu bisa diam. Alkitab tidak mencatat banyak tentang 40 hari lamanya itu. Makanya penting saya menyampaikan khotbah ini dengan tema 40 hari. Jadi Alkitab banyak diam tentang 40 hari. Makanya karena diam saya berbicara di hadapan saudara. Namun Kristus telah mengambil tubuh baru. Saudara ngerti yang dimaksudnya tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Mengambil tubuh baru setelah kebangkitannya atau tubuh kemuliaan. Ia tidak lagi tunduk pada keterbatasan fisik. Maksudnya dia tunduk pada keterbatasan fisik. Dia tidak mati tapi dia bangkit. Dia bisa menampakkan diri tengah-tengah muridnya di mana saja, kapan saja. Dia bisa menampakkan diri tanpa melalui jendela atau pintu sekalipun karena dia mempunyai tubuh kemuliaan. Ia tidak tunduk pada keterbatasan fisik tubuhnya. Yesus dapat muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Ayat-ayatnya ada di situ saudara-saudara. Lalu setelah bangkit Yesus memakai tubuh kemuliaan. Ia adalah tubuh yang sama yang suatu hari nanti kita akan mendapatkannya. Jadi kalau tubuh kemuliaan yang Yesus pernah dapatkan waktu tengah-tengah dunia ini dan dia tidak mati lagi tetapi dia memakai tubuh kemuliaan, itu pun akan dikenakan kepada saudara semua. Enak gak? Enak gak? Bayar gak? Enggak. Jadi saudara tuh ditebus, diampuni, dicintai, disayangi, diberkati. Kalau mati saudara dikasih baju kemuliaan atau tubuh kemuliaan. Enak gak? Loh gak enak. Enak gak kok diem aja? Wah saudara semangat dong. Waduh
Ini saya khotbah udah semangat-semangat, masa saudara nggak semangat? Amin kalau bilang amin, amin saudara-saudara. Ini kebenaran. Sudah udah diampuni, dibenarkan, ditebus, dicintai, dikasih, diberkati Tuhan sampai hari ini. Masih bernapas hari ini. Lalu suatu ketika sudah akan dikasih baju atau tubuh kemuliaan yang nggak binasa, yang nggak mati. Kalau kita menghantar orang yang mati masuk ke dalam lubang kubur, ya tubuhnya yang binasa, tubuhnya yang hancur. Tetapi jiwanya diangkat oleh Tuhan, yaitu memakai tubuh kemuliaan. Itulah yang akan kita alami karena Yesus pernah mengalami itu semuanya. Dia tidak dapat melewati pintu yang tertutup. Dia dapat melewati pintu tertutup. Dia makan dengan yang lainnya. Walaupun dia dengan tubuh kemuliaan, dia makan. Di dalam tubuh kemuliaannya, tapi dalam tubuh jasmaninya, dia masih bisa makan. Ini luar biasa. Makanya Yesus dikatakan sebagai dia Tuhan sesungguhnya. Dia juga bisa manusia seutuhnya. Dia bisa manusia seutuhnya. Dia bisa nangis dengan Marta Maria. Dia bisa manusia seutuhnya. Walaupun dia sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia juga bisa makan dengan murid-muridnya yang lain. Tubuhnya dimuliakan. Memiliki bekas luka di tangan dan lambungnya. Memiliki luka ya di dalam tubuhnya. Masih ada saudara-saudara ya. Ini membuktikan kebangkitannya. Nah ini yang luar biasa. 40 hari awal dan 40 hari akhir. Yesus memulai pelayanannya, ia menghabiskan 40 hari di padang gurun sebelum masuk dalam persiapan untuk pelayanannya. Tapi pada akhir pelayanannya selama kebangkitannya dia berada di bumi selama 40 hari lamanya. 40 hari sebelum dia masuk di dalam pelayanannya. Tapi sebelum dia naik ke surga, Tuhan 40 hari menampakkan dirinya. Lalu pertanyaannya kepada siapa? Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari lamanya. Dengan cepat saja. Ada 10 kali. Kepada siapa saja? Pertama kepada Maria Magdalena. Ayatnya langsung saja saya baca, nggak perlu dijelaskan ya. Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Firman-Nya mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Nah, mengapa ada kata hari pertama minggu itu? Itulah yang menjadi alasan orang percaya ibadahnya hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat. Karena Yesus bangkit hari yang ketiga dari hari Jumat. Jadi kalau saudara tanya, papi, mami, engkong, mak, opung, kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Udah dari sononya, kamu jangan banyak ngomong. Wah berarti gak bisa untuk ngejelasin. Engkau mamanya gak bisa jelasin, mama papanya gak bisa jelasin. Kenapa? Kalau dengar firman Tuhan itu masuk kuping kiri keluar kanan. Oh enggak, di sini mah enggak. Pasti bisa menjelaskan ya, saudara-saudara. Makanya di situ dikatakan bahwa Tuhan memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir roh setan. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 2 orang muridnya yang berjalan ke Emmaus, sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus, tahu-tahu Yesus dalam tubuh kebangkitannya hadir di pinggirnya dia, jalan sama-sama. Mungkin waktu mereka berjalan berdua, tahu-tahu Yesus menghampiri. Bror, mau kemana? Ke Emmaus, bror. Oh ya udah kita jalan sama-sama. Yesus dipanggil bror. Nah, padahal itu adalah Tuhan. Kenapa mereka nggak bisa melihat Tuhan? Mengapa mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan? Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ilah zaman, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa dosa yang menutupi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal kehadiran Tuhan. Ini satu khotbah yang tersendiri buat kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menampakkan ini kepada siapa? Yaitu kepada Petrus. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan setelah menampakkan diri kepada Simon,
Simon itu maksudnya Petrus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, juga kepada Petrus. Simon atau Kefas itu sama namanya Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid di ruang atas tanpa Thomas. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi murid-muridnya kumpul, Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tapi saat itu enggak ada Thomas. Slide yang berikutnya kita lihat, 11 murid dari 10, sekarang tambah 1. Kenapa? Tadinya enggak ada Thomas, sekarang ada Thomas. Kan muridnya 12. Kenapa ada 11? Tadi ada 10. Sekarang dia menampakkan diri kepada 10 murid, 11 murid. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ada 11 murid Tuhan Yesus? Kenapa? Apa jawabannya? Ya, karena Yudas Iskariotnya sudah mati bunuh diri. Makanya tempat bunuh dirinya Yudas itu di sana disebut sebagai Hakaldama. Hakaldama itu artinya tanah darah. Ya, tanah yang ditumpahkan oleh darah si pengkhianat itu muridnya. Ya, jadi kenapa 10, kenapa 11? Harusnya 12. Yudas Iskariot sudah mati. Lalu yang berikutnya, yang keenam, dia menampakkan diri kepada 7 murid sambil memancing di Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti saya akan membuat PDF-nya, lalu saya akan taruh di grup gereja, lalu saudara nanti bisa menyelidiki. Termasuk juga untuk care. Ini pelajaran care, ada 3 pelajaran care bertahap. Karena sebenarnya kita udah masuk lagi tema Roh Kudus ya. Mulai besok kita bicara tentang tema Roh Kudus. Tapi kalau saudara mau mempelajari, tentang firman Tuhan ini, nanti saya bikin PDF-nya, nanti saudara pelajari. Artinya apa? Setiap apa yang saya sampaikan ada ayatnya, bacalah ayatnya sehingga saudara mengerti memahami firman Tuhan. Yang ketujuh, ia menampakkan diri kepada 11 murid di sebuah gunung di Galilea. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu yang ke-8, Yesus menampakkan diri kepada para murid sebelum kenaikannya di Bukit Zaitun. Nah, saudara perhatikan waktu saudara melihat gambar ini, saya pernah masuk ke situ. Ini namanya di daerahnya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Jadi di sini dikatakan dekat Betania. Jadi Betania itu kayak begini. Ini Yerusalem, Betania itu adanya di Sukaraja gitu. Jadi pinggirannya kota. Jadi seperjalanan Sabat itu maksudnya deket gitu loh ya. Jadi saya pernah ke sini, di dalamnya itu ada batu segede gini. Batunya apa? Itu batu apa? Ayo yang udah pernah ke Israel, taunya batu apa itu? Bukan batu akik. Batu itu tempat menjejakkan Yesus. Kakinya menjejakkan situ, lalu dia bangkit, dia naik ke surga. Jadi ini adalah tempat bukan gereja. Ini kayak apa ya? Di dalamnya itu seperti gereja, cuma bulat aja. Saya pernah masuk ke situ. Dan di situ ada batu segede gitu. Itu ada kayak telapak. Itu tempat Yesus menjejakkan kaki lalu dia naik ke surga. Namanya Bukit Zaitun. Ya. Kenapa di sekitar Bukit Zaitun itu ada dua pintu. Dua pintu ya. Dua pintu itu ditutup oleh Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Ottoman ya. Nah, saudara nanti bacalah. Jadi jangan lihat berita-berita kriminal yang sedih-sedih. Sekarang TV saudara adalah YouTube, amin. Gak amin nih, berarti masih suka lihat sinema yang bikin sedih, apalagi kriminal. Janganlah yang bikin otak kita diracuni, lebih baik cari pengetahuan. Jadi saudara udah gak usum lagi pegang TV
lebih baik smart TV dan di handphone saudara. Buka aja YouTube apa aja. Kalau mau berita tentang tentang politik. Kemarin tadi malam apa itu cerita politiknya? Airlangga Hartarto yang orang Sukabumi itu pengen jadi presiden. Lalu dia minta dukungan, dia sowan ke SBY di Cikeas. Itu adalah berita yang terakhir. Buka di YouTube, jangan di TV nungguin gitu, jangan. Anak-anak kita itu mainannya bukan TV lagi, mainannya di YouTube. TV-nya di tangan atau di laptop. Jadi saya juga mau pakai gaya anak milenium, nggak usah main TV lagi, tapi pegang handphone sama laptop. Jadi waktu saya di kantor itu ada 3 layar. Ini layar untuk handphone saya, ini layar untuk yang lainnya, ini layar untuk TV saya. Jadi saya sekarang nggak akan mengganggu 2 oma-oma kita yang suka nonton TV. Jadi saya lihatnya di layar saya. Makanya di gereja, di ruang ibadah saya ada all in one. Di situ tempat saya nonton TV, lihat berita-berita, lihat YouTube, semua yang ada di situ. Jadi saudara, mari kita agak modern sedikit ya saudara-saudara. Ya nanti ibadah kita akan lebih baik lagi. Puji Tuhan, haleluya. Kita upgrade terus saudara-saudara. Ya, jadi disinilah saya pernah lihat, saya dengan Ibu Rosi ke sini, ada telapak kaki. Nah, kenapa di sini disebutkan? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Yesus itu di hadapan murid-muridnya dia ada di situ, itu agak sedikit ke bukit saudara-saudara. Kayak gini loh ya. Ini jalan ya, di teman Jalan Sudirman. Terus itu di Jalan Sriwijaya itu, bukan Sriwijaya, itu di Yamaha Motor itu ada beberapa rumah-rumah atau toko-toko rumah. Nah di baliknya itu ada jalan masuk ke dalam. Ini tempatnya. Dijaga tapi boleh masuk. Kalau pegel dikasih kursi. Kursinya bukan kursi kayu. Kursinya lebih bagus dari kursi ini saudara-saudara. Ya bisa digoyang, bisa ada yang kursi kantor goyang-goyang ini. Jadi waktu saya capek saya pakai kursi yang goyang-goyang kayak kantor. Wah enak, orang Israel itu diberkati Tuhan loh. Tempat nunggu ini juga pakai kursi yang goyang begitu saudara-saudara. Hebat bener luar biasa ya. Haleluya. Jadi di tempat itulah Yesus terangkat ke surga. Lalu murid-muridnya melihat. Dan ketika mereka sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi mereka pulang ke Yerusalem itu bisa dengan jalan kaki, saudara-saudara. Jadi namanya Bukit Zaitun itu ada yang bukitnya, ada yang turun ke bawah, satu putaran gitu. Di sana nanya lagi. Jadi maaf kata, kalau agama yang lain yang bilang, kan Yesus naiknya dari sini, Bukit Zaitun naiknya di sini. Kan di Alkitab bilang nanti juga dia datang di tempat yang sama. Jadi biar Yesus nggak datang, biar Isa Al-Masih nggak datang, caranya apa? Di sekitar Bukit Zaitun itu itu semuanya apa? Kuburan. Ada kuburan yang harganya miliaran loh, jangan salah. Kuburan itu harganya miliaran saudara-saudara. Padahal tempatnya tuh kuburan itu segede mimbar ini atasnya. Jadi biar kan Isa itu orang Israel, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu najis kalau ada kuburan atau mayat. Nah makanya kalau Bapak Ibu Saudara datang ke seseorang dengan beda agama nggak boleh pegang. Murtadin, keluar. Nggak boleh pegang mayat ibumu walaupun udah mati. Itu konsep dari mana? Copy paste dari sononya. Orang Yahudi itu nggak boleh orang-orang yang tidak seagama, tidak seyakinan menjamah mayatnya. Mayatnya nggak boleh dijamah. Nah, biar najis di situ, makanya tempat 2 gerbang itu, 2 pintu gerbang emas itu dikelilingi di depannya itu semuanya adalah kuburan. Biar kelihatan najis, Yesus nggak akan datang kali yang kedua. Menurut saudara bagaimana? Yesus datang atau enggak? Walaupun ada kuburan datang enggak? Datang, nggak tergantung itu. Yesus tuh udah menyelesaikan masalah najis dan najis juga. Makanya kita bebas lepas B1, B2, B3, B249. Ya. Dulu ada sabun B29. Mak kita bilang, beliin tuh mak sabun naon? Sabun cap kokod. Sabun cap tangan. Karena capnya tangan. Aduh haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu.
Yang berikutnya yang ke-9. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara-saudaranya atau jemaatnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah mati. Nah, lalu yang berikutnya saudara, yang ke-10, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, saudara Yesus sendiri. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepadaku ini siapa? Siapa kepadaku itu? Siapa? Harus pinter. Jemaat GC harus pinter. Kepadaku ini siapa? Rasul Paulus, ya. Jadi Rasul Paulus itu mengakhiri dengan perkataan, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang, kepada 10, 11 murid-muridnya, lalu dia naik ke surga, tapi dia juga menampakkan diri kepadaku ketika Saulus dari Damsik atau Damaskus atau Syria, ibu kota negara Syria. Jadi Syria dengan Israel itu kayak antara sini dengan Bogor. Ya, jadi ketika Saulus, siapa pemimpin agama Yahudi, dia datang dari Bogor mau ke Sukabumi, di tengah-tengah kota itu kalau sekarang sih kayak Lido gitu. Dia mendapatkan penglihatan, das matanya buta. Disitulah dia berjumpa dengan Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus. Wah, Saulus itulah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Alasan Tuhan Yesus tinggal 40 hari sebelum dia kebangkitan. Pasti ada alasannya. Tadi ada 10. Ada 10 peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada orang banyak. Lalu yang kedua adalah alasannya Tuhan Yesus tinggal 40 hari 40 lama. Ngapain sih? Mau reunian dengan murid-muridnya, dengan orang percaya yang lainnya. Enggak sekedar itu Bapak Ibu. Saya mencatat yang pertama, mengapa Yesus tinggal 40 hari sebelum ia naik ke surga? Yang pertama, Yesus hendak meyakinkan kepada orang banyak bahwa dia bukanlah Allah yang mati, tetapi dia Allah yang berkuasa. Ada amin? Oh, haleluya. Lalu yang kedua, tubuh kemuliaannya adalah tubuh gambaran untuk hidup kita nanti. Amin. Kita akan dengan sekejap mata, tubuh kita akan dirubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, omah opah, para umas, jangan takut dengan kematian. Jangan bilang amin. Kita semua panjang umur ya. Artinya kita semua akan dipanggil Tuhan. Itu lebih terhormat daripada kita semua akan mati. Wah, itu gak sopan saudara-saudara. Tapi di dalam grup kemarin saya kasih gambaran tentang kita yang sedang ngantri. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, dia masih ibadah, masih melayani. Tahu dipanggil Tuhan. Itu akan terjadi. Saya jujur, saya mempersiapkan tentang kematian saya. Makanya apa? Saya mau mandiri. Walaupun gak ada Ibu Rosi sedang pelayanan, saya mandiri. Tidur sendiri, makan juga tinggal minta ngomong aja ke yang di rumah saya mau makan ini. Oh gak ada makan nih, kemarin saya gak bisa khotbah, saya sampai bilang, tolong ya kalau saya gak bisa khotbah, kamu yang khotbah. Khotbahnya setelah mau khotbah yang kamu punya, atau khotbah saya ini belajari. Terima kasih Dokter Endang. Udah kasih resep 4 obat saya makan, tadi malam udah sembuh. Sekarang saya bisa ngomong banyak. Ya, karena Tuhan sembuhkan. Gusi saya bengkak saudara-saudara, saya gak bisa ngomong. Nyut-nyutan, kena saraf saudara-saudara karena di atas. Tapi kemurahan Tuhan saya berdoa, saya pegang tangan terus tapi juga saya makan obat. Darah Yesus. Sekarang saya bisa khotbah, haleluya. Penampakan diri untuknya, untuk membuktikan dan meyakinkan orang banyak bahwa dia bangkit, dia hidup, dia berkuasa atas maut dan kematian. Jadi dia berkuasa atas maut dan kematian. Lalu yang keempat, mengapa dia menampakkan diri? Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, bahkan makan bersama-sama dengan muridnya. Lalu Yesus memulihkan panggilan dan kerohanian mereka. Karena apa? Karena setelah Yesus mati di atas kayu salib, ada banyak murid-muridnya yang 11 itu mereka pergi kepada caranya yang lama.
ada yang jadi nelayan, ada yang jadi tukang kayu, ada mungkin juga nggak ada yang jadi preman, nggak ada. Pokoknya dengan profesinya yang lama dia kembali. Makanya Yesus memulihkan panggilan dan kerohanian mereka. Di Danau Tiberias itu Yesus menghampiri Petrus. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali, lalu Yesus juga bertanya kepada Yesus dengan 3 kali pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku Petrus lebih dari semuanya? Apakah engkau saudara-saudara Gereja Sidang Jemaat Allah mengasihi Tuhan Yesus dengan ibadah kepada Tuhan Yesus di hari Minggu melebihi segalanya? Berani gak saudara ngomong gitu? Berani gak? Berani kan? Melebihi yang lainnya. Aku mengutamakan ibadah kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Buka toko boleh gak Pak Richard? Boleh. Caranya gimana? Ibadah dulu. Mau jalan-jalan boleh gak Pak Richard? Boleh. Tapi ibadah dulu. Mau pesta Pak? Mau bakar-bakaran boleh gak? Kaum muda? Boleh. Ibadah dulu. Semuanya kuncinya di ibadah dulu. Makanya carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Apa yang saudara minta. Tapi firman harus diklaim betul-betul. Jangan hanya baca, udah baca ini kan sesuai dengan perintahnya Pak Richard sama Ibu Rosi. Suruh baca firman Tuhan, yang penting baca firman Tuhan. Saya gak punya utang, saya gak tertuduh. Bukan sampai di situ. Baca, renungkan, yakini, klaim, terjadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu jelas. Itu si pencipta lagu itu dia punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Makanya dia bikin lagu. Yang berikutnya saudara-saudara. Rupanya saya dikasih ini ya. Dia memberikan semangat kepada Petrus yang mengundurkan diri dari pelayanannya. Mereka dikuatkan, diteguhkan kembali. Dan yang ke-8, ada yang ke-9. Yang ke-8 yaitu untuk mengingatkan murid-muridnya tentang amanat agung. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, baik yang 7, baik yang kelompok 10, 11 sampai kepada yang 500 orang. Yesus menampakkan diri maksudnya untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa ada amanat. Yesus itu sebelum naik ke surga, dia akan mengamanatkan sesuatu kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapak Ibu punya orang tua yang sudah meninggal. Ya sebelum meninggal, orang tua kita mengamanatkan apa? Amanatkan apa? Jaga ya istrimu, jagalah suamimu, sayangilah mereka. Itu tanah yang 2 hektar itu untuk si A, yang 4 hektar untuk si B. Itu toko buat si itu, ini gereja buat siapa? Buat yang bungsu aja. Nah, oh itu apa mobil yang 3 buat siapa? Oh itu buat mama kamu. Jangan banyak berantem ya. Nanti kalau warisan jangan ribut-ribut ya. Damai sejahtera bagimu. Haleluya, amin, tutup mata. Itu adalah amanat. Ya, amanat. Tuhan itu kasih amanat kepada kita. Saya mau agar kita membaca amanatnya ini. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Wah itu lebih semangat. Jadi waktu saya khotbah tentang murid yang dipulihkan, secara otomatis sudah baru dipulihkan. Haleluya. Wah sehingga aminnya sudah mulai keluar 80%. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu yang ketua-ketua care atau yang menjadi pembicara dalam care, setiap khotbah saya, saudara perlu lihat garis bawahi tulisan-tulisan yang warnanya beda. Itu kuncinya untuk saudara bikin renungan. 2 ayat ini, saudara bisa bikin renungan, bisa bikin share di dalam kelompok-kelompok care saudara. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah diberikan. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita segala kuasa. Kuasa Tuhan itu diberikan kepada saudara. Sebutkan nama saudara.
Kuasa Tuhan, katakan 1, 2, 3. Kuasa Tuhan diberikan kepada nama saudara sebut. Kuasa apa? Ya. Diberikan kepada, nah, kuasanya apa aja? Kuasa diberkati, amin. Kuasa masa depan. Kuasa tubuh yang sehat. Kuasa untuk menerapkan tanda-tanda mujizat, tumpangin tangan. Jangan panggil Pak Richard Ibu Rosi, tapi panggil Tuhan. Tengah malam, boleh panggil saya boleh. Tapi ini loh, tangan yang penuh kuasa itu, ayah dan ibu tumpangin dalam nama Yesus. Kayak tadi malam saya, dalam nama Yesus, saya doa gini aja tuh. Dalam nama Yesus. Wow, kita punya otoritas. Anak saudara jangan jangan anak mama anak, jangan gitu. Anak mama baik, anak papa baik, ayo iya kepalanya. Saya mau kasih tahu suami istri, khususnya istri paling suka kepalanya digini-gini nih. Jadi kalau istri saudara mulai ngomel, duduk sebelahnya, jangan ngomong, diam aja. Tuhan Yesus berkati. Berapa persen luluhnya ibu-ibu? 100%. Saya tahu ibu-ibu paling suka disayang rambutnya. Ya kan? Ingat nih. Saya kasih tahu saudara, bapak-bapak kalah ngadapin ibu-ibu. Bapak-bapak baru 10.000 ngomong, ibu-ibu udah 30.000. Bener gak? Itu ada senjatanya Tuhan kasih. Jadi bapak-bapak kalah. Caranya gimana? Diam, jangan banyak ngomong karena omongan saudara gak akan bisa ngadapi ibu-ibu kita. Jadi caranya apa gini? Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Ada kuasa dalam tanganku Tuhan. Langsung dia bangkit, bikinin teh kopi. Wah, haleluya. Saya udah ngalamin saudara-saudara. Jadi jangan banyak ngomong, diam aja. Ya. Yang ke-9, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi apa itu yang maksud dengan janji Bapa? Nanti saudara akan pelajari janji Bapa itu apa. Dan yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Orang aminnya, makasih untuk aminnya. Untung tuh Presiden Idi Amin udah meninggal ya. Untung jemaat kita yang Pak Amin udah meninggal. Jadi kita bebas mengucapkan amin ya sebenarnya. Ini adalah masa-masa penampakan dan kebangkitan Yesus yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi kita akan baca ayat yang terakhir ini sebagai penutup. Kita baca 1, 2, 3 dengan semangat. Sebentar. Ini sebentar kayaknya keliru. Slide yang berikutnya. Nah ini. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita menghadap Tuhan dengan 2 cara. Cara yang pertama, waktu keluarga kita meninggal dipanggil Tuhan. Itu kita datang kepada Tuhan lewat kematian. Oke, ngerti? Tapi ada cara kita datang menghampiri Tuhan dengan cara apa? Dia datang kali yang kedua di Bukit Zaitun yang tadi saya bilang. Mereka tuh menajiskan
pintu gerbang itu ditutup, lalu di depannya itu dikelilingi dari ujung sampai ujung, ditutup oleh kuburan-kuburan. Gak ada yang tersisa sedikit. Semua rapat dari ujung sana ke ujung sana tuh itu jauh, antara dari sini mungkin sampai ke Bank Mandiri. Dari sini sampai Bank Mandiri itu kuburan semua. Terus di lembahnya naik ke atas lagi. Wow, luar biasa. Saudara lihat nanti di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hei orang Galilea, mengapa engkau bengong? Waduh, saya baru reunian sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangan naik ke surga, nggak bisa. Tuhan Yesus tuh naik ke surga dengan maksud dan tujuan untuk apa? Jangan dibahas, nanti kita akan bahas. Karena apa? Dalam slide yang berikutnya dengan judul apa? Bersambung, haleluya. Jadi nanti bersambung ya. Puji Tuhan, haleluya. Sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Bersamamu Tuhan, haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersamamu. Di setiap perjalanan kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setia. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Melewati. Di situ Tuhan ada. Karena Dia menyertai kita, saudara. Menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di diam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau Tuhan tak pernah Amin, amin Tuhan, haleluya. Menanggahi. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan bersamamu ya Tuhan, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku, haleluya, dengan iman katakan bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku berjalan dengan
Teguhkan, terbang tinggi, amin. Bersamamu. Dengan iman katakan, bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku, katakan dengan sungguh, bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang Tuhan. Bersamamu aku menang. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Bersamamu Tuhan aku menang. Bersamamu aku diberkati Tuhan. Bersamamu aku sembuh. Bersamamu aku dipulihkan. Bersamamu aku dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Diberkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan kami akan merenungkan siang malam menjadi berkat bagi kami. Menjadi mujizat bagi kami. Dalam nama Yesus. Katakan 3 kali, katakan dalam nama Yesus, katakan amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Richard untuk kita semua. Haleluya. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gereja, Gembala Sidang dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama akan pengenalan firman Tuhan di tempat ini secara bersama-sama. Dan diinformasikan kepada seluruh orang tua bahwasanya gereja akan mengadakan seal untuk anak-anak sekolah minggu di bulan Juni nanti. Jadi pada waktu liburan sekolah gereja akan mengadakan seal dan itu akan diadakan 3 hari 2 malam, tempatnya di gereja. Mari kita persiapkan anak-anak sekolah minggu kita untuk boleh ikut bersama-sama ambil bagian dalam acara ini. Dan untuk pemimpin seal ini nanti akan didatangkan dari kakak-kakak sekolah teologia dan mereka akan membimbing anak-anak kita untuk boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam sekolah Injil liburan ini. Dan kepada anak-anak youth juga diinformasikan pada bahwasanya di bulan yang sama, di bulan Juni akan diadakan youth camp. Dan youth camp ini diadakan sama 3 hari 2 malam, tepatnya nanti di Cisaat. Untuk tanggalnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan kepada anak-anak sekolah minggu dan youth untuk boleh mempersiapkan diri dalam acara liburan sekolah ini. Dan untuk anak-anak youth camp juga ada acara. Dan untuk acara ini akan dikoordinasikan oleh Andre karena anak-anak youth akan menabung bersama-sama untuk acara jalan-jalan ke Dufan. Diinformasikan untuk setiap guru sekolah minggu dan asisten sekolah minggu ini sifatnya wajib. Jadi kepada guru sekolah minggu dan asisten untuk boleh hadir dalam pelatihan guru sekolah minggu tanggal 6 Mei jam 10 pagi. Tanggal 6 Mei jam 10 pagi kepada guru sekolah minggu untuk boleh ikut ambil bagian dalam pelatihan ini. Tanggal 10 sampai 15 Mei
bulan ini, bulan Mei kita ada banyak kegiatan. 10 sampai 15 Mei akan ada pelayanan dari tim Trinity Singapura yang akan berkunjung dan melayani di gereja kita. Mari kita doakan bersama-sama agar tim ini boleh sampai ke Sukabumi dengan selamat. Pelayanannya boleh berjalan dengan lancar. Dan dalam pelayanan tim dari Trinity ini, maka care yang ada, care kita yang biasanya di minggu pertama dan ketiga akan dirubah khusus untuk di bulan Mei. Care kita diadakan minggu pertama dan minggu kedua. Kenapa? Supaya pelayanan dari tim Trinity ini boleh efektif lagi di dalam care-care kita, dalam setiap care gereja yang ada. Jadi tim Trinity ini akan melayani dalam setiap care-care gereja kita. Kemudian diinformasikan untuk seluruh jemaat untuk kita boleh bersama-sama hadir dalam acara doa Pentakosta. Dan doa ini diadakan selama 10 hari. Dimulai dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 28 Mei. Tempatnya di bangunan gereja yang lama pukul 7. Mari kita sama-sama mengingatkan di grup-grup care yang ada di grup gereja untuk kita boleh hadir dalam doa Pentakosta, doa 10 hari dari tanggal 18 sampai 28 Mei di gereja. Dan diinformasikan untuk diingatkan kepada seluruh baik dari anak-anak maupun youth, orang tua yang ingin ikut dalam pelatihan musik diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga di hari Sabtu pukul 5 sore dan untuk tamborin di minggu kedua dan keempat pukul 5 sore. Dan yang terakhir diinformasikan kepada nama-nama yang akan saya ucapkan untuk boleh tinggal di ruangan ini setelah ibadah dan ketemu dengan Kak Nancy. Yang pertama Ibu Endang, Papa Hendy, Ibu Purba, dan Mama Ray. Kemudian Ibu Marta, Pak Teddy, dan Ibu Lia. Kemudian Ibu Nelly dan Pak Devi. Bapak Amos, Pak Ivan dan Ibu Nora, Pak Johan, Ibu Lydia dan Pak Dermawan, Kak Rea, Kak Eki dan Kak Kevin. Yang terakhir Papa dan Mama Deborah. Diinformasikan untuk setiap nama-nama ini boleh tinggal dalam ruangan ini untuk boleh ketemu bersama dengan Kak Nancy. Dan kita lihat tayangan di atas, mulai di bulan Mei minggu kedua kita akan ada persembahan pujian dari setiap care-care yang ada. Nanti ini ada ya slide-nya di Warta Online. Bapak Ibu boleh lihat untuk care dewasa muda akan melayani di tanggal berapa. Care kaum pria, KW Permata, Pesona Pangrango, Sekolah Minggu, Umas, Ciaul Ciberem, Tin, Kota, Youth, Cikembar, dan Cisaat. Untuk boleh mempersiapkan setiap persembahan pujian yang terbaik untuk tampil dalam ibadah gereja kita. Itu saja pengumuman gereja kita minggu ini dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik bagi gereja kita dan kepada yang bertugas kami persilahkan untuk maju ke depan. Mari saudara sebelum kita memberi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami siap Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapak kami membawa setiap persembahan-persembahan kami, biarlah Engkau memberkatinya lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami membawanya dengan sukacita Tuhan dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Engkau berkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Semua yang ada pada kami Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab berkat-Mu selalu baru setiap hari dan kami menerimanya dengan sukacita Tuhan. Karena itu saat ini kami siap memberi sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak pernah melihat nilainya Tuhan, tapi Engkau melihat
hati kami. Biarlah setiap persembahan-persembahan kami ini Tuhan boleh digunakan untuk pelayanan gereja kami Tuhan Yesus. Kami percaya dengan berkat yang Kau berikan kepada kami boleh memberkati gereja kami dan pelayanan gereja kami semakin berkembang dan berkembang lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang percaya katakan amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Allah ditinggikan dengan sorak. Saya undang kita semua untuk Allah bangkit berdiri. ditinggikan dengan sakakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangannya mana? Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Lebih kuat lagi saudara, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat, haleluya. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak
terpesona. Segala pujian hormat-Mu ya Tuhan. Kaulah yang layak diagungkan. Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Engkau Tuhan dan Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Gembala kami, Engkau Bapa kami yang sempurna. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang kami tinggikan, kami agungkan dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau awal yang akhir, Engkau yang telah bangkit menampakkan diri dan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dalam hari Pentakosta kepada kami. Kami diberi kuasa otoritas untuk menjadi saksi dan menjadi anak Tuhan yang penuh kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Memenuhi kami dan Engkau memberikan kepada kami karunia-karunia Roh Kudus untuk kami diperlengkapi dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, termasuk juga dalam usaha pekerjaan keluarga dan rumah tangga kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami merindukan itu semua, bahwa kami bukan orang yang biasa-biasa, tetapi kami adalah orang yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun atas kami, ketika Roh Kudus memperlengkapi kami dengan kuasa dan urapan Tuhan, dan memperlengkapi dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, dalam hidup kami masing-masing dengan karunia-karunia yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara, Engkau berkati, Engkau nangi kami dengan kasih setia, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, kuasa darah Yesus dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh sabtu saudaraku, sidang jemaat Allah yang kasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan, arahan, dukungan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua sesuai dengan firman-Mu di Bukit Zaitun. Dan kami akan menerima kemuliaan Tuhan. Kami diangkat oleh Tuhan ke surga yang mulia. Kami akan tinggal dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.